Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga. Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat pengetahuan yang daripada-Mu, sehingga apa yang Engkau firmankan boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 1-17 yang berkata demikian. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudahkah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar, sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat kita sedang menghadapi masalah, sering muncul pertanyaan yang keluar dari mulut kita, yaitu mengapa Tuhan ini harus terjadi? Dalam perikop pembacaan kita, Ayub bertanya kepada Tuhan, mengapa masalah ini menimpanya? Ayub ingin membela diri, mengajukan perkaranya kepada Tuhan, berkeluh kesah bahwa ia tidak sepatutnya mengalami musibah tersebut. Tuhan seakan diam, tidak memberikan jawaban yang melegakan. Bahkan para sahabatnya menganggapnya kena tulah karena berbuat dosa. Namun di tengah kebimbangannya dan keraguannya, ada satu pengakuan yang mengandung kepastian bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi dirinya. Jika Tuhan mengujinya, ia akan menjadi seperti emas.
Ia tidak mengatakan mungkin, tetapi akan. Ini menunjukkan pengharapan dan keyakinan yang teguh. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah penderitaan Ayub ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa kita. Cara Ayub memandang persoalan mengajar kita bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Tuhan tahu jalan hidup yang terbaik bagi kita. Pemahaman semacam ini akan menolong kita untuk tetap teguh di tengah terpaan berbagai kebimbangan dan keraguan. Saat masalah hidup menerpa, kita diteguhkan bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Hidup ini ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan membakar hidup kita, Dia tidak bermaksud menghancurkannya. Sebaliknya, Dia ingin mendapati kualitas iman yang teruji, yang murni, sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan menguji bukan untuk menghancurkan hidup kita. Sebaliknya, Dia sedang memurnikan kita seperti emas. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam proses pemurnian, seringkali kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan api itu begitu panas membakar hidup kita. Kita merasa sudah cukup setia, sudah cukup taat, sudah cukup berdoa. Namun badai tetap datang silih berganti. Seperti Ayub, kita berseru, melangkah ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Tetapi seakan-akan Tuhan jauh dan tidak dapat disentuh. Doa-doa terasa mentok di langit-langit. Air mata jatuh tanpa jawaban, dan hati bertanya, di manakah Tuhan saat ini? Namun di balik perasaan ditinggalkan, firman Tuhan menegaskan dengan penuh kepastian bahwa Ia tahu jalan hidup kita. Tuhan tidak pernah kehilangan jejak kita, walau kita merasa tersesat. Ia tidak pernah lengah walau kita merasa sendirian. Justru dalam diamnya, Tuhan sedang bekerja dengan cara yang paling dalam, paling rahasia, dan paling sempurna. Seperti emas yang tidak bisa dimurnikan tanpa panas, demikian juga iman kita tidak akan bertumbuh tanpa proses yang menyakitkan. Api bukan tanda Tuhan membenci kita, melainkan tanda bahwa Tuhan menghargai kita terlalu mahal untuk membiarkan iman kita tetap mentah dan rapuh. Seringkali kita hanya ingin dilepaskan dari penderitaan, tetapi Tuhan ingin membawa kita naik kelas secara rohani. Kita ingin segera keluar dari tekanan, tetapi Tuhan sedang membentuk ketekunan kita. Kita ingin jawaban instan, tetapi Tuhan sedang membangun karakter yang tahan uji. Inilah perbedaan cara pandang manusia dan cara kerja Allah. Manusia ingin hasil cepat, Tuhan ingin buah yang kekal. Manusia ingin kenyamanan, Tuhan ingin kedewasaan. Manusia ingin kemuliaan tanpa luka, Tuhan mengajar kita bahwa kemuliaan selalu lahir dari salib. Ayub tidak langsung mengerti, tetapi ia percaya bahwa setelah diuji, ia akan keluar seperti emas. Ini mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati bukan iman yang hanya tetap percaya saat semuanya baik-baik saja, tetapi iman yang tetap bersandar bahkan saat hati gemetar, pikiran kalut, dan masa depan terasa gelap. Iman seperti inilah yang memuliakan Tuhan. Iman yang berkata, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya. Aku tidak melihat, tetapi aku berserah. Aku tidak memahami rencana Tuhan, tetapi aku yakin Tuhan tahu yang terbaik. Dan pada akhirnya ketika kita menoleh ke belakang, setelah melewati segala proses kehidupan, kita akan melihat bahwa tidak ada satupun air mata yang sia-sia.
Tidak ada satupun penderitaan yang Tuhan izinkan tanpa maksud ilahi. Dan tidak ada satupun luka yang Tuhan biarkan tanpa rencana pemulihan. Banyak kali justru di titik-titik terendah itulah kita mengenal Tuhan secara pribadi, bukan lagi sebagai teori, tetapi sebagai Allah yang hidup, yang menopang, yang menguatkan, dan yang setia. Kita belajar bahwa iman bukan tentang mengerti semua hal, tetapi tentang mempercayakan semua hal kepada Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan tidak selalu menjelaskan alasan penderitaan kita, tetapi Ia selalu menyertai kita di dalam penderitaan. Dan ketika proses itu selesai, kita akan keluar sebagai pribadi yang baru, lebih rendah hati, lebih kuat, lebih dewasa, lebih mengasihi, dan lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sungguh, Tuhan tidak pernah merancang kegagalan bagi anak-anaknya. Bahkan dari abu pun, Ia sanggup membangkitkan keindahan. Dari reruntuhan pun, Ia sanggup membangun masa depan yang penuh pengharapan. Karena Tuhan sungguh tahu yang terbaik buat kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kita pada hari-hari ini, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin kita sedang berada dalam lembah kekelaman, mungkin kita sedang berada dalam persoalan, mungkin kita tidak mengerti apa maksudnya yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi percayalah, semua dalam rencana Tuhan, semua dalam kendali Tuhan untuk mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah menguatkan iman dan pengharapan kami. Kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu, kami diingatkan bahwa di balik setiap ujian, penderitaan dan air mata yang kami alami, Engkau selalu memiliki rencana yang baik, mulia dan penuh kasih bagi hidup kami. Ampuni kami jika seringkali kami bersungut-sungut, mempertanyakan jalan-Mu, bahkan meragukan hadirat-Mu saat hidup terasa berat. Ajari kami untuk memiliki iman seperti Ayub, yang tetap percaya bahwa setelah diuji, kami akan keluar seperti emas yang murni. Kuatkan hati kami ketika kami merasa lelah, teguhkan iman kami ketika kami merasa goyah, dan penuhi kami dengan pengharapan ketika kami merasa putus asa. Kiranya kami semakin mengerti bahwa Engkau menguji bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membentuk kami menjadi serupa dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sepenuhnya bahwa Engkaulah Tuhan yang tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami ya Bapa, firman-Mu yang meneguhkan hati kami, firman-Mu yang menuntun kami kepada seluruh kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa
selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.